kamathali asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitabah Syekhul Imam Muhammad Ali As-Safuni Zil Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'malunal khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal baqarata tashabaha alaina insyaallahu la muhtadun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah. Qala innahu yaqulu sirul ardu wa la tashkil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mahasiswa dan Bapak-bapak saudara sekalian yang mengikuti halaqah tafsir pada sore hari ini, kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 70. Dan surah Al-Baqarah ayat 70 ini merupakan lanjutan yang menggambarkan tentang terjadinya perbedaan penjelasan, artinya sesuatu yang sudah semestinya dipahami tetapi saking kritisnya atau kritis yang tidak mendasar atau dianggap dia berlebih-lebihan pada kalangan Bani Israel sehingga menyebabkan mereka itu mendapatkan cobaan yang lebih besar, yang lebih berat. Ya. Nah, pada surah yang lalu ketika mereka mendapatkan perintah ya dari Nabi Musa agar supaya menyembelih satu ekor ya sapi dengan dasar supaya dapat diketahui ya dari mukjizat ini siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan ya, siapa yang melakukan pembunuhan itu. Sebenarnya ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi itu sebenarnya perintah itu sudah jelas. Ambil saja sapi, mau laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, sudah selesai karena perintahnya itu menyembelih sapi alal itlaq. Jadi ketika dimutlakan itu tanpa persyaratan. Lalu ketika mereka mencoba kritis yang tidak proporsional, mereka mengatakan, tolong tanyakan ya bagaimanakah kondisi sapinya itu, maka pada waktu dijelaskan ya baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Ya, jadi baqarah ya sapi betina yang
tidak dipekerjakan, tidak juga dia perawan, artinya belum pernah dipergunakan. Kemudian ditanya lagi bagaimana warnanya, maka menjadi tambah berat lagi, innaha baqaratun safraun, ya, faqi'ul launuha tasurrun nazirin, yang warnanya itu safra, ya, kuning, sangat kuning sehingga orang senang sekali. Ya, menjadi berat. Nah, kita sekarang masuk pada ayat yang ke-7. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka orang-orang Bani Israel itu mengatakan, wahai Musa, doakan, ya, mohonkan kepada Allah, ya, kepada Tuhanmu itu, yubayyin lana ma hiya, untuk menjelaskan kepada kami, ya, tentang sapi yang dimaksudkan itu. Ya, innal baqarata tasyabaha alaina. Sesungguhnya yang sudah disebutkan itu warnanya belum pernah dipakai kerja, bukan terlalu kecil, tidak terlalu tua, itu tasyabaha alaina. Bagi kami masih samar, belum jelas. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan kami insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusilul arda wa la tasfir harsa musallamah. Ya. Kemudian Nabi Musa menjawab bahwa Allah berfirman, innaha baqaratun la zalulun tusirul ard. Bahwa yang dimaksud adalah sapi betina yang belum dipakai untuk menggarap. Wala tarkil harsa, belum pernah dipakai untuk, ya, membawa air atau pengairan. Jadi biasanya itu kalau sumur itu dipakai untuk menarik air dari lubang itu dengan cara memutar sapi itu tadi. Nah, itu yang dimaksud. Wala taskir harsa, ya, belum pernah dipakai untuk mengail air itu tadi. Musallamatul la syiyata fiha, ya, sebagai ontak yang mulus yang tidak ada cacatnya. Nah, semakin tambah berat. Jadi semakin ditanya semakin tambah berat. Qalul anaji tabil haq. Kemudian mereka mengatakan, sekarang kau sudah memberikan ketegasan yang benar kepada kami, ya. Al-an ji'tabil haq. Sekarang ini kau menghadirkan, mendatangkan sesuatu yang bisa dipahami, ya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alu. Maka mereka menyembelih satu ekor, ya, sapi betina itu tadi, hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Nah, ini, ya, jadi betapa dilarang bagi kita itu terlalu kritis yang menyebabkan kritisasi itu yang tidak dengan dasar malah justru akan memberatkan itu. Nah, ini kita lihat, kita keluar melihat tafsirnya sebentar. Ya, innal baqarata tasyabaha alaina, yaitu kalimat itu iltabasa amrul baqarati alaina, ya. Samar bagi kami tentang sapi betina itu. Falam nadri ay baqaratin umirna bizabhiha. Ya, kami belum tahu sapi betina yang diperintahkan kepada kami untuk disembelih itu. Kemudian insyaallahu la muhtadun, ya, itu diartikan wasanahdi ila ma'rifatiha insyaallah. Maka nanti segera kami akan dapat mengenalinya, mana yang dimaksud dengan sapi betina pada ayat itu. Kemudian lazazulun tusirul ardo, maknanya laisat musakharatan liharasatil ard. Sapi yang belum pernah dipakai untuk menggarap tanah. Walataskil harsa itu maknanya laisat musakharatan li suqyatir zar'i wasyajarah. Belum pernah dipakai untuk mengangkut, ya, mengairi tanaman-tanaman maupun pepohonan. Musallamatul la siyata fiha ay salimatun min jami'il uyub. Artinya selamat dari seluruh aib, enggak ada cacatnya sedikit pun. Laisa fiha launun yukhalifu safrataha. Tidak ada warna yang bertentangan, artinya yang secara ekstrim, ya, paradoks, ya, atau ekstrim berbeda sekali dengan warna kuning yang
keemasan itu tadi. Jadi kalaupun ada warna lain itu ya tidak terlalu kentara gitu. Nyaris ini menjadi sebuah sapi betina yang warnanya kekuningan, ya, kekuningan emas itu. Subhanallah. Fazabahu wa makadu yaf'alun, itu artinya lighalari samaniha. Dari lantaran mahal, sulit mencari sapi yang semacam itu, hampir saja dikatakan maka duyaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Nah, teman-teman mahasiswa dan jamaah pada umumnya, dari ayat ini kita bisa dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menggambarkan kepada kita hal-hal yang sudah jelas, ya, hal-hal yang sudah jelas siogianya tidak perlu dikritisi lagi, ya, tidak perlu lagi, ya, diijtihadi. Sehingga kalau kita belajar, ya, ulumul Quran, kita belajar tentang usul fikih, ada batasan-batasan di mana hal-hal yang nggak perlu mendapatkan ijtihad, ya. Pada hal-hal yang nasnya sudah jelas, seperti halnya, ya, diperintahkan untuk menyembelih satu ekor sapi, sudah selesai. Seperti halnya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, sembelih saja. Persoalan berikutnya digantikan gibas, itu urusan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, lakukan saja berdasarkan kemampuan, sehingga bagi umatnya itu tidak menjadi berat. Nah, ini menarik, ya, untuk kita perhatikan bahwa tidak boleh terlalu kritis, tetapi sesungguhnya itu menjadi memberatkan buat kita, ya. Jadi kalau sudah paham, sudah, ya, yang tidak perlu lagi dilakukan ijtihad. Dulu ada satu peristiwa yang menarik ini, yang menjelaskan tentang, ya, munasabah bainal ayat, ketika di dalam salah satu ayat itu, kalau tidak salah itu berbunyi demikian, wala tarfa sautakum, ya, fauqa sautin nabi, ya, jangan kau angkat suaramu melebihi suara nabi. Nah, pada saat itu ketika turun ayat itu, ada salah seorang sahabat yang kalau berbicara itu suaranya keras. Jadi dia punya jenis vokalnya itu tinggi. Dan itu biasa, ya, kalau kita ke daerah, biasanya di mana di daerah itu rumahnya jauh-jauh, ya, dahulu itu nyaris orang di situ umumnya semuanya itu berbicaranya dengan suara keras. Kenapa? Karena komunikasinya itu tidak dekat, jauh. Nah, biasa karena terbiasa menggunakan suara yang tinggi, nada yang tinggi, maka menjadi terbiasa vokalnya menjadi keras. Nah, orang itu hadir di hadapan Nabi ketika turun ayat itu. Diam dan dia menunduk, ya. Kemudian pada pengajian berikutnya, minggu berikutnya, orang ini sudah tidak datang lagi, ya, tidak datang lagi. Sehingga Nabi bertanya 1-2 kali hadir, ditanya, kemana sahabat kita ini? Tidak ada yang bisa menjelaskan, dan Nabi mengatakan, coba bawa buah tangan, ya, dijenguk, barangkali apa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan hal tertentu. Nah, singkat cerita bahwa adalah sebagian orang sahabat yang membawa buah tangan kemudian menjenguknya, dikhawatirkan sakit. Ternyata tidak sakit. Dan dia menjelaskan bahwa aku malu sejak turunnya wala tarfa sautakum fauqa sautin nabi. Aku malu karena suaraku kalau berbicara itu vokalku keras. Lebih tinggi suaraku ketimbang suaranya Nabi. Maka para sahabat tidak bisa memberikan jawaban, ya, sehingga hanya berbasa-basi kemudian itu berpamitan. Dilaporkanlah kepada Nabi tentang jawaban orang itu kenapa tidak mengaji lagi. Maka Nabi serta-merta mengatakan, ya, suruh kemari, aku ingin bertemu sama orang itu. Nah,
Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada dialog berikutnya kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan mengangkat suara lebih tinggi di sini adalah bukan vokal dalam pengertian yang hakiki suara dari lisan ini. Itu yang dimaksud adalah senada dengan ayat ini. Apabila Allah dan Nabi-Nya sudah menetapkan sesuatu itu, jangan meningginya. Jangan melebihi dari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan melebihi yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Jangan merekayasa, jangan melakukan ijtihad seakan-akan melangkahi daripada apa yang diucapkan oleh Nabi-Nya. Nah, jadi Allah memberikan batasan, memberikan pengarahan agar supaya ya para pengikut Nabi itu tidak mengangkat suara, maknanya yang sudah ditetapkan sudah terima saja. Ya, jadi sesuai dengan maknanya aslim ya. Jadi aslim maknanya islaman itu artinya orang yang taslim, memberikan kepasrahan secara totalitas kepada Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjutkan. Wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, ingatlah ketika di antara kalian ada yang membunuh satu orang, faddara'tum fiha. Kemudian kalian saling menuduh, saling menuduh satu dengan yang lain tanpa bukti, ya. Takhassamtum fiha, ya. Berbeda pendapat, ya, bermusuhan dengan hal itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah lah yang mengeluarkan, yang memberikan pembuktian terhadap apa saja yang kalian sembunyikan, ya. Jadi ketika mereka melakukan pembunuhan, ada jenazah, maka satu dengan yang lainnya, satu kafilah dengan kafilah yang lainnya itu, ya, mereka menuduh tanpa bukti. Karena ketika dibunuhnya itu tidak ada yang melihat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mukhrijum ma kuntum taktumun? Di sini dikatakan faqul nadribuhu bi ba'diha. Ya, kami katakan, kami firmankan, idribu, pukullah, ya, jenazah yang sedang terkapar itu pukullah bi ba'diha, dengan bagian dari, ya, sapi betina yang disembelih itu tadi. Ada riwayat itu di sisi lain dikatakan itu buntut sapi itu disuruh tepukan di jenazah yang sedang dipersengketakan itu tadi. Ada riwayat yang mengatakan itu lidahnya yang diambil kemudian dipukulkan itu tadi. Sebab kalimat bibak di ini tidak dijelaskan, ya, jadi dari suku dari sapi yang disembelih itu tadi kemudian diketukkan, dipukulkan kepada orang yang wafat itu tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti demikianlah Allah menciptakan segala sesuatu yang sudah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya Allah, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian atau niscaya kalian akan menjadi orang yang cerdas, ya, orang yang berakal, orang yang mampu berpikir. Nah, ini menarik, ya, ketika diberikan mukhrij, ya, bahwa Allah selaku mukhrij yang katakan sesuatu yang disembunyikan itu tadi. Nah, ini mukjizat, artinya tidak mungkin kalau sekarang ini kita ambil sapi kemudian bagian dari belahan sapi itu kemudian kita pukulkan kepada, ya, orang yang sudah mati, orang itu bangun kemudian dia mengatakan yang membunuh saya si fulan. Itu tidak, ya, tidak bisa lagi terjadi lagi, karena yang dimaksud pada peristiwa ini adalah peristiwa mukjizat, ya. Nah, semestinya ketika sudah jelas ini apa yang dibuktikan oleh Nabi Musa, ya,
Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah, kemudian Allah memberikan cara agar supaya dapat diketahui mayit ini siapa yang membunuhnya. Mestinya ini menjadi sebuah mukjizat yang bahirah, mukjizat yang jelas, sehingga mereka mestinya berimanlah kepada Nabi Musa dan bertambah-tambah keimanannya. Semestinya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya ternyata tidak demikian. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian menjadi keras hati kalian mim ba'di dzalika, ay ba'da, setelah Allah menunjukkan apa yang terjadi, ya, apa yang telah terjadi pada perhelatan yang baru saja ditunjukkan itu tadi. Jenazah itu bangun menjelaskan siapa yang dibunuhnya, kemudian wafat kembali. Ya. Nah, ini menarik ya, ketika digambarkan bahwa hati mereka itu keras. Bahkan dia katakan fahiyakal hijarah au asyaddu qaswah. Bahkan hati-hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Subhanallah. Ya, ini sebuah tasbih, sebuah penjelasan yang luar biasa. Dan nanti kita coba ya gali juga ini keindahan bahasa ketika menggunakan kalimat majaz, ya, kinayah, termasuk tasbih ya yang luar biasa. Kita akan lanjutkan dulu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anha. Sesungguhnya di antara batu-batu itu ya dapat memancarkan, ya, terbelah kemudian dapat memancarkan sungai-sungai. Jadi betapa banyak sungai besar itu dari gunung batu lahirnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Sesungguhnya dari batu-batu itu ketika terbelah kemudian mengeluarkan air. Ya, ini maknanya terbelah ya syaqqaqu, ya, ketika kita ini diberikan isyarat di dalam Al-Qur'an ini bahwa siapa bilang sesuatu itu yang kelihatannya itu mati, kelihatannya itu beku, sesungguhnya ada rahasia, ada balik sesuatu yang hebat, ya, seperti halnya kita bisa mengerti bahwa di bawah lautan itu ada api, umpamanya, ya. Di dalam batu itu ada air, gitu. Wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu tadi, ketika mereka itu jatuh min khasyatillah, dari lantaran takutnya kepada Allah. Ya, menggeliting, ya, ketika dihembuskan oleh gunung, ya, kira-kira begitu, kemudian batu-batu itu jatuh, maka yang keluar pada saat itu adalah air atau mengeluarkan cairan atau lahar dan lain sebagainya. Min khasyatillah, dari lantaran takut, ya, dari lantaran tunduknya kepada ketetapan Allah itu tadi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Nah, ini ya kita keluar dahulu ya sebentar. Ya, summa qasat qulubukum, ya. Oh, ini belum, ya. Kemudian kita lanjutkan. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'qilun. Afatat ma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian sangat berharap, ya, mereka itu beriman kepada kalian? Jadi orang Islam, ya, ini khitabnya ini kepada nabi-nabi, pada konteks ini tentunya Nabi Musa. Tetapi lebih dari itu, ya, konteks yang lebih jauh tentunya kepada Nabi Muhammad, para mubaligh, ya. Afatat mauna ayyu'minu lakum. Apakah kalian sangat ingin, sangat berharap
agar mereka itu beriman kepada kalian, mengikuti ajaran-ajaran kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sungguh sebagian dari mereka itu sudah mendengar kalam Allah. Nah, yang dimaksud ini adalah para pengikut ahlul kitab ya, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka rubah min ba'di ma aqalu, setelah mereka melakukan ya proses pemikiran, setelah mereka tahu, mereka mikirkan, mereka kemudian mentadaburi itu, mereka sengaja merubahnya. Yuharrifuna. Nah ini Bapak, saudara sekalian ya, adik-adik mahasiswa, kalau pernah ya mendengarkan salah seorang biarawati ya yang masuk Islam, Irene Handono, itu silakan bisa dilihat. Beliau termasuk muslimah yang taat beragama dan mampu menjelaskan, karena memang aslinya adalah seorang biarawati ya. Jadi bisa ditunjukkan secara jelas pasal-pasal yang mana, bagian-bagian mana pada Injil, pada Taurat itu yang sudah yuharrifunah. Jadi dia yang mengagumi ayat ini, kalimat ini yang memberitahukan bahwa itu sudah terjadi intervensi, sudah terjadi ya perubahan oleh tangan manusia. Tsumma yuharrifunah ya. Nah, jadi saya cuma memberikan rekomendir saja kepada yang hadir pada kesempatan Zoom sore ini agar supaya akurasinya lebih ya valid, bahwa beliau itu ya Irene Handono yang bisa memberikan penjelasan pada bagian-bagian mana itu mereka merubah. Nah, seperti umpamanya ada kesamaan pengharaman tentang babi ya dalam Al-Qur'an, di dalam Injil maupun di dalam Taurat, di dalam Zabur. Itu pengharaman tentang babi. Tetapi dengan intervensi sedikit bahwa yang dimaksud itu oleh mereka adalah babi hutan. Celeng itu yang diharamkan. Artinya babi-babi yang diternak itu ya tidak di bagian dari yang diharamkan. Nah, itu termasuk bagi dalam yuharrifunahu ya. Nah, Ibu Irene Handono itu bisa menunjukkan ayat daripada Injil ya, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kemudian yang dikorelasikan dengan kajian yang kita sedang pelajari ini tadi. Jadi memang benar informasinya semacam itu ya. Maha benar Allah. Wahum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahuinya. Nah, kemudian kita keluar sebentar. Di sini ada ya kalimat yang menjelaskan tentang fadaraktum fiha tadafa'tum wa takhasamtum bi sya'niha, ya, kalian saling menolak, saling bermusuhan dengan kondisi daripada jenazah itu tadi. Fakul nadribu bi ba'diha ay idribul qatila bi syai'in minal baqarah ya. Pukullah orang yang dibunuh itu dengan sesuatu dari ya suku bagian dari sapi betina itu tadi. Nah, ini kan sudah jelas apanya saja diambil. Walaupun ada mufassir yang mengatakan buntut, ada yang mengatakan lidah, itu penafsiran, itu interpretasi. Seandainya cuma dagingnya atau telinganya pun sebenarnya sudah memenuhi kriteria itu, ya. Yahyal qatilu biiznillah wa yukhbirukum anil qatil. Hidup ya pada saat itu orang yang dibunuh dengan izin Allah, kemudian orang yang mati itu memberitahukan kepada kalian siapa yang membunuh dirinya. Ya, ini bagian dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian qasat qulubukum, maknanya solubat qulubukum, ya. Menjadi kering, menjadi keras, ya, qulubukum solubat, ya. Didulana, ya, lawanan dari lin, ya, keras.
Falam yanfa' fiha wa'izun wala tadzkir. Tidak ada lagi manfaat pada hati-hati itu nasihat maupun peringatan-peringatan. Fahia kal hijarah itu fil qaswa. Batu yang dimaksud itu fil qaswati, yang dimaksud dalam kekerasannya. Ya, kemudian ya syaqqaqu fayakhruju minha itu diartikan yatasadda'u fayam ba'u minhul ma. Ya, terberai batu itu, pecah, terberai, kemudian menimbulkan dari batu-batu itu air. Fal hijaratu talini wa qulubikum la talin. Batu itu bisa jadi lembut, artinya bisa dipecahkan, sementara hati kalian tidak bisa, ya, tidak bisa lembut. Kemudian ada ayat ayat yang afatat mauna ayu minulakum. Nah, itu di beliau mengatakan atatarjauna ayyuminul yahud wal yadkhuluna fi dinikum. Apakah kalian menginginkan orang berimannya orang-orang Yahudi dan masuk agama kalian? Mimba di ma'aqolu, setelah mereka itu memikirkan, menerima dan meneliti apa yang ada di dalam Taurat maupun di dalam apa Injil itu tadi. Itu ghayyaru kalamallahi min ba'di ma'arafuhu wa dhabituhu. Mereka sengaja firman Allah setelah mereka mengetahui dan mereka sudah mencatatnya secara jelas, sudah mengerti dobitnya, artinya kriteria-kriterianya itu sudah mengerti. Ya. Kemudian zalakul ladina amanu qalu amanna ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqul ladina amanu, apabila kalian berjumpa dengan mereka, ya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka dengan nabi-nabinya, itu qalu, ya, diajak kalau dikatakan untuk beriman, qalu amanna, mereka itu mengatakan kami beriman, ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, apabila mereka itu sudah berpisah sebagian dan berjumpa dengan yang sebagian lainnya, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bih. Ya, mereka mengatakan, apakah aku harus menceritakan kepada mereka dengan apa-apa yang telah Allah bukakan kepada kalian, liwahajjukum bih inda rabbikum, untuk melakukan sanggahan, ya, liwahajjukum bihi inda rabbikum, di sisi Tuhan. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi mereka tidak menerima begitu saja, seakan apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ya, terhadap ajaran-ajaran mereka itu tadi, ya, termasuk juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang sudah menerima ajaran-ajaran sebelumnya itu, mereka munafik gitu. Ketika diajak untuk beriman, mereka beriman, ya, kemudian mengatakan beriman, tetapi ketika mereka sudah berpisah kalian dengan yang lainnya, mereka menjadi sesuatu, ya, yang nyata-nyata bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian di dalam tafsir ini, di bawah ini dikatakan Zakara subhanahu kisahal baqarati. Allah menceritakan tentang kisah Al-Baqarah, ya, sapi betina ini, ihya'an li dzikri tilkal mu'jizatil bahirah, untuk menghidupkan pada ingatan tentang mukjizat yang sangat jelas. Allati zaharat fi zamani Musa alaihissalam, yang pernah nampak pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Haitsu qutila syakhsun min bani Israil, ketika dibunuh salah seorang dari mereka dari kalangan Bani Israil. Walam ya'rifu qatilahu, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Fasa'alu Musa anhu, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa. Fa'auhallahu ta'ala ilai, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa.
ayamurhum bidzabhi baqaratin, agar mereka dengan cara menyembelih satu ekor sapi betina. Wa ayadribul mayyita bijuz'in minha, dan mereka memukulkan mayit itu tadi dengan bagian dari anggota tubuh dari sapi betina itu. Fayahya biiznillah, kemudian hidup jenazah itu. Mayit itu hidup. Wa yukhbirhum anil qatil, dan diceritakan siapa yang membunuh dirinya. Litakuna burhanan ala qudratillahi fi ihya'il khalqi ba'dal maut. Ini merupakan sebuah burhan, sebuah petunjuk yang jelas bahwa ala qudratillah, kekuasaan Allah itu fi ihya'il khalqi ba'dal maut, menghidupkan makhluk setelah kematiannya. Ya, jadi ini mukjizat untuk menyatakan itu. Jadi kalau orang yang tidak percaya, ya, orang yang tidak percaya adanya kematian, mohon maaf, adanya kehidupan setelah kematian maksudnya, maka sesungguhnya itu sudah terbantahkan. Ya, jadi Allah sedang menunjukkan ala qudratillah fi ihya'il khalqi ba'dal maut, ya, di dalam menghidupkan kematian. Wa hujjatan sati'atan qati'atan 'alal ba'tsi wan nusyur. Dan ini menjadi hujjah, argumentasi. Ya, sati'atan mudi'atan, ya, yang jelas. Qati'atan, yang sudah pasti, ya, 'alal ba'tsi, adanya hari kebangkitan manusia, wan nusyur, ya, dan ada hari di kebangkitan dan orang-orang akan dikembalikan kepada Allah, ya. Nah ini, ya, adik-adik sekalian dan bapak-bapak sekalian yang mengikuti kajian kita pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang bisa dipahami, ya, bahwa betapa Allah sudah memberikan kemudahan, ya, sudah memberikan kemudahan, maka sesungguhnya kita jangan mempersulit, ya. Ketika sesuatu sudah mudah itu kita jangan mempersulit. Nah, ada yang menarik di sini, ya, beberapa hal yang menarik bahwa Imam Asy-Syaikh Al-Imam, ya, Ali Asy-Syibuni ini menjelaskan di dalam tafsirnya itu, ya, bahwa kata fazabahu hawa makadu yaf'alun, beliau mengatakan min ijazil Quran, ya, ana hazfam, ya, khuzifa min sadri hazil jumlati jumlatain mafhumatain min nazmil kalam, bahwa ada ijaz Al-Quran. Ijaz itu yang dimaksud ada ikhtisarul kalimah. Dari ayat ini ada sesuatu yang disingkat, ya, fazabahuha. Bagaimana mungkin kalimat fazabahuha, mereka itu menyembelihnya, itu kalimat itu tidak mungkin. Ini namanya ijazul Quran. Jadi ikhtasarul kalimah fil Quran, kalimat yang disingkat, bahwa sebenarnya fatalabul baqaratal jami'ata lil awsafil sabiqati fahasaluha falammah tadau ilaiha zabahuha. Itu kalimatnya mestinya seperti itu, ya, kalau mau ditampilkan dalam sebuah narasi yang komplit, ya, sehingga Al-Quran ini menjadi ijaz, ya, menjadi kalimat yang sangat singkat, yang tapi orang bisa memahaminya. Jadi sebenarnya ada kalimat yang dibuang di dalam memberikan sebuah kesempurnaan untuk kalimat fazabahuha. Jadi mereka mencari, ya, sapi yang telah digambarkan itu sifat-sifatnya, gambaran-gambarannya. Kemudian mereka setelah mendapatinya, mereka mendapatkan petunjuk, baru mereka melakukan pemotongan, penyembelihan. Nah, itu yang disebut dengan ijaz, ya. Jadi kita juga kadang-kadang di dalam berbahasa suka, ya, membuat kalimat itu sebenarnya kalimat itu adalah kalimat ijaz, kalimat potongan, seperti ada orang yang menggambarkan orang tuanya, oh sudah berangkat. Kalimat sudah berangkat itu adalah kalimat yang
memberi apa itu ijazul kalam, ya, memendekkan kalimat bahwa sebenarnya dia ingin mengatakan bapak ibunya sudah berangkat, ya, bekerja dari tadi. Maka dia cukup mengatakan, ya, pada ijaz itu mengatakan sudah berangkat. Gitu. Nah, itu salah satu kalimat yang menarik. Gitu. Dan kalimat yang berikutnya yang menarik pada kajian kita ini adalah sumakosat kulubukum. Ya, kemudian keras, ya, hati mereka itu. Ini kata beliau ustu'irat linubuwi qulubihim ani ta'atsuri bil idad, ya, wal qawarir, ya, allati tamnau min hal jibal wa talinu bihas sahab. Bahwa ada isti'arah di sini, ya. Apa itu isti'arah? Isti'arah itu tasbihun huzifa tarfai. Tasbih itu adalah, ya, menyerupakan sesuatu tetapi salah satunya itu dibuang. Al-musyabbah atau musyabbabih. Jadi kalau dibilang qasat qulubukum, ya, itu mestinya ada pembandingnya bahwa hati mereka itu seperti batu gitu ya. Nah, itu tetapi tidak dikatakan menjadi keras. Jadi qasat qulubukum kal hijarah, mestinya gitu ya. Kerasnya batu kalian itu seperti, ya, batu-batu. Itu namanya isti'arah, ya. Nah, ini menjadi menarik. Nanti juga ada kalimat lama yatafajjaru minhul anhar. Ketika dari batu itu keluar air, keluar sungai, mengalir dari gunung-gunung batu itu tadi sungai air. Untuk menggambarkan, ya, itu majaz mursal namanya. Ketika Allah memberikan kalimat majaz yang dimaksud di situ, batu yang keras semacam itu saja masih bisa mengalirkan air. Sementara hati manusia ketika dia sudah tertutup lebih keras dan lebih rapat dari kerasnya batu. Nah, ini adalah kalimat majaz, ya. Jadi ini nanti teman-teman, ya, tentunya memang ada keindahan sendiri. Nanti sedikit-sedikit, ya, kita akan mensisipkan kajian tentang balaghah, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Yang demikian ini akan menambah nikmat, ya, semakin keindahan-keindahannya. Saya sendiri sebenarnya belum, ya, dalam batasan orang yang mampu menguasai seperti Profesor Quraisy Shihab dan lain sebagainya, ya, dosen-dosen yang ada di IIKI, tetapi sedikit belajar, ya, sambil berlatih untuk menyampaikan, berdakwah, dan tentunya ini juga jadi atensi buat mahasiswa dari yang sudah mampu, ya, walaupun cuma sedikit siogianya di masyarakat untuk diaplikasikan, ya, disampaikan walaupun dengan cara maudhu'i, ya, pada tafsir syaf'i yang sifatnya tematis. Saya kira ini kesempatan kita pada kesempatan hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Barangkali ingin dimanfaatkan untuk berdialog, ya. Silakan. Kalau bertanya jangan yang sulit-sulit, yang gampang-gampang aja, ya. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand, kalau enggak tulis di kolom komentar. Alhamdulillah udah jelas semua. Teman-teman, silakan yang ingin bertanya, mungkin yang ada yang nggak dipahami atau ada yang telat masuk tadi, silakan. Ya, Saudari Lili Fatmawati. Silakan on bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lili Fatmawati dari alumni ya Bapak ya. Oh iya. Udah alumni kemarin. Iya, silakan. Kita nggak bisa jelas. Saya nggak bisa jelas. Nggak mendengarnya jelas. Mungkin Lili ini jauh ya tempatnya. Sudah terdengar jelas Bapak? Nggak bisa terjelas. Silakan kali ini mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya. Baik. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada hubungannya Bapak ayat ini dengan agama-agama yang memang mereka mensucikan sapi, bahkan mengharamkan untuk dimakan? Itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut saja ya orang Hindu ya yang menghormati bahkan menyembah sapi betina, maksudnya gitu ya, orang-orang India, Hindu India itu. Apakah ada kaitannya dengan itu? Nah, sejarah terputus untuk menghubungkan antara ayat yang diceritakan dengan penyembahan sapi betina ini dengan yang dilakukan disuruh sembelih. Karena memang nanti pada ayat-ayat berikutnya di gambaran mereka memang menyembah. Jadi sapinya itu dibuat dalam bentuk emas, kemudian dipertuhankan. Jadi nggak boleh dimakan. Lalu apakah orang-orang India yang menganut paham yang semacam itu termasuk? Ini yang dimaksud gitu. Nah, itu tidak ada pembuktian sejarah yang menyatakan itu. Tetapi kita bisa membuat pembandingnya begini. Di dalam ini sebelah kanan saya ini ada tafsir Al-Qasim. Tafsir Al-Qasimi. Ya, tafsir Al-Qasimi itu menjelaskan tentang surah At-Tin. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu watin yang dimaksud dengan At-Tin itu, adalah agama Buddha. Wazaitun itu adalah bunga pohon zaitun di mana bersandarnya Siti Maryam untuk menggambarkan tentang agama Nasrani. Waturi sinin itu untuk menggambarkan Bukit Tursina, agama yang diturunkan kepada Nabi Musa dan orang Yahudi. Wahadzal baladil amin, kemudian itu hadzal baladil amin, negeri yang aman itu adalah kota Mekah, dan itu representasi dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya tafsir yang memasukkan agama ya Buddha menjadi agama Samawi dari lantaran ada kesamaan ya, menurutnya itu ada kesamaan beberapa ritual-ritual itu ya dengan agama-agama Samawi. Nah, apakah Buddha itu juga ikut di dalamnya agama ya Hindu umpamanya? Itu tidak jelas. Sebab begini. Ada lagi ya yang menarik ini. Jadi tapi ini menjadi sebuah pemikiran. Menarik juga kalau seandainya ini dijadikan disertasi, tesis atau disertasi itu begini. Di dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal ya, dalam Musnad Imam Ahmad itu digambarkan bahwa Nabi menceritakan
seorang laki-laki yang sudah layak malu amalan qattu illa tauhid. Seorang yang semasa hidupnya itu tidak pernah melakukan ibadah sama sekali. Tapi tauhidnya benar. Ya. Kemudian tauhidnya itu benar. Ketika dia mau meninggal itu dia bilang gini. Idza mittu fahrikuni. Nanti kalau aku dimatikan, maka kau bakar tubuhku ini. Kremasi, dikremasi tubuhku ini. Sumas hakuni. Kemudian yang belum halus itu tulang-tulang itu tumbuk. Karena dulu sistem pembakarannya itu tidak menggunakan mesin ya. Kalau sekarang itu kan pembakarannya dengan menggunakan pembakar dengan minyak itu ya yang biasa. Mereka mengatakan sumas hakuni. Kemudian kau tumbuk tulang itu yang belum hancur menjadi halus. Summa zuru nisfi fil barri wa nisfi fil bahar. Kemudian debu itu kau bagi dua. Ya, kau tabur di tengah lautan dan satu lagi kau tabur di tengah daratan fi yaumirih ketika angin sedang terbang, ketika angin sedang terbang ya, sedang keras gitu maksudnya. Nah, itu kau tabur. Nah, ini kan sebenarnya kremasi ini pada agama-agama Hindu, agama-agama Buddha itu kremasi ini mereka mengambil debunya, kemudian debunya itu dibawa ke laut, kemudian ditabur. Sebagian lagi disimpan di rumah. Ya, nah, Nabi kemudian menceritakan begini. Faqalallahu ta'ala lirrih, maka Allah berfirman kepada angin, Ad-dima akhazti. Kumpulkan semua yang kau tabur itu tadi. Jadi debu-debu serpihan yang halus itu, molekul-molekul atom ion yang sudah dari bakaran itu tadi disuruh kumpulkan angin itu. Faizan baina yadayillah. Maka ketika itu semua debu itu dikumpul berada di hadapan Allah. Kemudian fayukan ruh. Hidup orang itu di hadapan Tuhan. Nah, Nabi menceritakan, kemudian Allah bertanya kepada orang ini. Ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa sebenarnya yang memberatkan engkau sehingga kau melakukan perbuatan ini? Ya, tahukah ya para pemirsa ya yang hadir di Zoom ini, apa kira-kira jawaban orang itu? Tidak ada, cuma tertunduk malu di hadapan Allah. Cuma tauhidnya benar. Maka dia mengatakan istihya amin kaya Allah. Aku malu kepada engkau ya Allah. Itu dianggapnya tauhidnya benar. Artinya dia tahu benar malu itu kepada siapa ketika tidak punya amal ibadah. Istihya amin kaya Allah, aku malu kepada engkau. Jadi dia waktu minta dibakar, kemudian minta ditabur di darat dan di tengah laut itu, dia nggak mau bertemu Tuhan. Dia malu bertemu Tuhan. Nah, kemudian di dalam hadis itu, apa ujungnya? Nabi mengatakan, faghfarallahu lahu. Allah masih mau mengampuni orang itu. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari materi bahwa orang yang akidahnya bagus, akidahnya benar itu, walaupun dia tidak ibadah, dia masih selamat. Nanti setelah dikompensasi dosanya, kedurhakaannya itu, dia masuk surga. Faghfarallahu lahu. Tapi orang yang rusak akidahnya, tauhidnya, ibadahnya banyak, tidak ada ampun. Itu maknanya. Mafhum mukhalafahnya semacam itu. Nah, sekarang kisah ini saya hubungkan dengan pertanyaan. Apakah ini tidak mempertegas bahwa sebenarnya kremasi itu adalah satu model yang dilakukan oleh agama-agama sebelumnya yang itu sebenarnya adalah agama samawi. Karena Nabi mengatakan faghfarallahu lahu. Allah terima, Allah ampuni dosa orang itu. Nah, jadi kalau cuma saya tidak berani membuat kesimpulan bahwa
yang menyembah sapi itu adalah pengikut Bani Israel yang dulu sebenarnya adalah Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa. Saya tidak berani sampai pada kesimpulan yang semacam itu. Tapi dari dua, pertama penafsiran surah At-Tin yang dilakukan oleh Al-Qasimi, ya ada berapa jilid itu? Kalau 6 jilid kitabnya itu. Kemudian hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam musnadnya, ada kecenderungan untuk membenarkan bahwa sebenarnya semacam itu. Tapi validitasnya tidak bisa dengan dua dalil ini. Ya, jadi hal ini bagian dari yang kalian bisa nanti waktu bikin disertasi bisa meneliti ini, mungkin ada kajian-kajian turos-turos lain ya pada tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris, berbahasa Ibrani, dengan berbahasa Suryani mungkin bisa menunjukkan ya ada hubungannya yang sedang kita bahas ini. Dan itu menarik tuh kalau mau ditulis menjadi sebuah disertasi, dan itu disertasi yang menggelegar ya, bagus. Karena kalau saya sudah nggak cukup waktunya ya untuk mencari sumber-sumber yang valid ya untuk mengatakan itu. Saya yakin yang bertanya ini nggak puas ya. Karena saya tidak bisa memberikan konklusi yang pasti apakah itu bisa didasarkan dengan dua argumentasi itu tadi ya. Selamat tidak puas. Enggak, terima kasih banyak atas penjelasannya, Bapak. Baik, ya. Kalau tidak ada ini tinggal 2 menit, ya. Masih mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ya, terakhir, pertanyaan terakhir. Mungkin dari saya sendiri, Pak. Boleh, Pak? Ya. Bapak, ya, Pak. Bapak kan sebelumnya menjelaskan kalau orang yang sebelumnya itu yang mati terus dibakar, dia itu karena malu gitu. Terus tapi terselamatkan karena akidahnya gitu, Pak. Maksudnya ini tuh, Pak, terus yang nggak terselamatkan sama akidahnya itu yang seperti apa gitu, Pak? Yang akidahnya seperti apa gitu, Pak? Oh iya, iya. Saya menganggap kalian sudah paham, ya. Tetapi ternyata memang harus dijelaskan. Jadi gini, sorga itu seperti lemari pakaian. Jadi kalau kalian habis mandi, kemudian pakai handuk, mengelap pakaian, kemudian mau ganti pakaian yang baru, buka lemari itu, itu sorga itu. Apa maknanya sorga? Di situ yang ada di dalam lemari itu semua pakaian yang bersih dan pakaian yang wangi. Yang ada di situ. Yang kotor di mana? Yang kotor dari semalam di kamar mandi, direndam air panas dan dikasih deterjen. Ya, direndam dengan air panas dengan dikasih deterjen. Kemudian sama yang punya itu dicuci itu, dikucek itu pakai tangan, atau pakai mesin, diputar sama mesin. Kemudian setelah itu diperas. Ya, diperas. Kemudian dibilas dan dijemur di panas. Dijemur panas. Kemudian disetrika. Setelah disetrika, masuk ke kamar, masuk ke lemari. Sorga itu seperti itu. Ya. Yang tidak bisa masuk sorga itu hanya musyrikin. La tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu orang itu masih diterima karena dia tahu yang pantas kita malu itu hanya kepada Allah. Sama lainnya tidak perlu malu. Jadi itulah nilai ya yang dimaksud dengan agama tauhidnya benar. Ya. Subhanallah. Jadi sebatas orang itu akidahnya benar, walaupun
ibadahnya tidak banyak, orang itu masih bisa dimaaf. Jadi dia dicuci. Berapa lama dicucinya, berapa lama disetrikanya, itu menjadi catatan dari bima kasabat aidihim, tergantung dari dulu waktu di dunianya bagaimana. Tapi akhirnya nanti semua akan masuk surga. Ada satu riwayat hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak fi sahihain ya. Al-Mustadrak Imam Al-Hakim menceritakan bahwa orang yang terakhir daripada umat Nabi Muhammad itu berdasarkan periwayatan itu dijemput sama Nabi Muhammad. Jadi nauzubillah min dzalik ya. Jadi ada pengikut Nabi Muhammad itu yang terakhir, malaikat Jibril bilang gini, ya Muhammad, masih ada umatmu yang tertinggal di dalam neraka. Tinggal satu orang. Ya, apakah ada di Zoom ini atau tidak, saya nggak tahu tuh yang satu orang itu. Ya, maka Nabi terkaget. Kemudian Nabi tersungkur. Nabi sujud ya. Tawajuh kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak. Ya, isfa tu syaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kau syafaat, maka akan kuberikan kau syafaat. Apa yang dilakukan? Nabi minta diantar oleh malaikat Jibril ke neraka yang paling dalam itu, maka umatnya yang satu itu diambil. Dibawa ke dalam surga. Subhanallah. Nah, itu yang menarik bahwa kalau tauhidnya benar, orang masih aman. Tapi kalau cuma ibadah tauhidnya salah, masih kelompok musyrik, itu nggak ada ampun. Ya, jadi mafhum mukhalafah pada hadis yang saya sampaikan itu seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini sama hostnya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ya terima kasih. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu setiap minggu. Ini saya senang nih kalau alumni-alumninya juga tetap diundang ya. Jadi seminggu sekali kita reunian ya. Alumni-alumni walaupun sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah punya pesantren ya. Tetapi kita bertemu seminggu sekali. Bahkan kalau nanti ini berjalan efektif, perlu nanti kita belajar juga keindahan Al-Quran, mempelajari balaghatul Quran dan lain sebagainya. Ya, selama ini efektif benar, saya semangat betul ya mengajar teman-teman nih, adik-adik di mahasiswa ini lebih semangat ketika saya mengajar di luar. Saya punya majelis taklim itu, tahadus binikmatillah itu banyak sekali. Saya lebih senang dengan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini, karena saya berharap bahwa ini nanti bermanfaat jadi sebuah pembekalan ya untuk mereka terjun di masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan terus dikomunikasikan ya, di-share kepada alumni. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum